Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Arjani Gambung. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Diferensiasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kasus video UKIN Guru Peserta Program Pendidikan Profesi Guru. Pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi sebagaimana dibahas dalam artikel tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam praktik pendidikan. Guru tidak lagi diposisikan sebagai pusat pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik. Dalam konteks video UKIN Guru Peserta PPG, terlihat adanya upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih adaptif melalui variasi metode penggunaan media serta pemberian tugas yang berbeda. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan belajar yang tidak sama. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia tidak bisa disamaratakan, melainkan harus dirancang secara fleksibel agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Meskipun demikian, refleksi kritis terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pemahaman guru yang belum sepenuhnya mendalam terkait konsep diferensiasi itu sendiri. Dalam beberapa praktik, diferensiasi seringkali hanya dimaknai sebagai pemberian tugas yang berbeda tanpa didasarkan pada analisis kebutuhan belajar siswa secara sistematis. Padahal, pembelajaran diferensiasi seharusnya mencakupi 3 aspek utama, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Jika guru hanya berfokus pada satu aspek saja, maka tujuan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru, khususnya dalam merancang pembelajaran yang berbasis data, asesmen, diagnostik, masih perlu ditingkati. Di sisi lain, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang sangat memungkinkan penerapan diferensiasi secara efektif. Keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak sangat erat kaitannya dengan pengalaman, latar belakang, dan gaya belajar siswa. Dengan menerapkan diferensiasi, guru dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang beragam, misalnya melalui tulisan, presentasi lisan, diskusi kelompok, atau bahkan media kreatif lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepercayaan diri. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Sebagai calon pendidik, refleksi dari artikel ini memberikan pemahaman bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan sekedar strategi mengajar, melainkan sebuah pendekatan yang menuntut komitmen dan kesiapan profesional yang tinggi. Guru perlu melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui profil belajar siswa, kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, guru juga harus mampu melakukan refleksi secara berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya bervariasi, tetapi juga dapat tepat sasaran dan bermakna bagi siswa. Pada akhirnya, pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensinya, baik melalui pelatihan, refleksi, maupun praktik langsung di kelas. Dengan penerapan yang tepat, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga membentuk pengalaman belajar yang menyenangkan, relevan, dan bermakna. Oke, baik semuanya, itu saja pemaparan materi kita mengenai analisis kritis diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam kasus video UKIN Guru Peserta Program Pendidikan Profesi Guru. Sekian dan terima kasih.